Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya eh, Ahmad Farid Mawardi Sufyan dalam kuliah Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan cara menjalankan sistem operasi Windows. Perlu saya jelaskan bahwa sistem operasi pada komputer itu bisa Windows, bisa Linux, bisa Macintosh, MacBook yang biasa digunakan untuk Apple biasanya. Dalam artian bahwa sistem operasi itu tidak harus Windows. Cuma yang sangat familiar di kalangan kita itu Windows. Yang paling update adalah Windows 10. Sampai sekarang Windows 10 yang paling mutakhir. Pada kali ini saya hanya akan menjelaskan sedikit sejarah saja bahwa dalam perjalanannya Windows itu selalu mengalami penyempurnaan dan inovasi. Sehingga kita sampai pada era sekarang, yaitu pada masa 2021, kita sudah menggunakan Windows 10. Pada zaman saya dulu ketika masih SMA, saya masih menggunakan Windows 95. Ketika itu tahun 2000. Sistem operasinya Windows 95 dan Microsoft Word-nya masih Microsoft Word 97. Sangat kuno lah dibanding sekarang. Jadi saya melihat ada banyak fitur yang tidak ada pada zaman saya dulu itu, dan itu sudah banyak bertebaran dan bervariatif yang ada dalam Windows 10 dan Microsoft Office 2016. Oke, tidak terlalu banyak panjang lebar. Kita akan memberikan beberapa cara dan teknik dalam memanfaatkan sistem operasi Windows 10. Kawan-kawan sekalian, dalam slide ini saya jelaskan bahwa ada sistem operasi Windows 10 yang sudah saya gunakan di sini untuk komputer saya. Sistem operasi itu sebenarnya adalah perangkat lunak supaya bisa menggunakan, supaya hardware komputer ini bisa digunakan. Tanpa sistem operasi maka komputer tidak akan bisa digunakan. Dan sekali lagi tidak harus Windows. Hanya saja karena mata kuliah kita itu fokus pada Windows 10 dan penggunaan Microsoft Office, maka kita cukupkan untuk penjelasan tentang penggunaan Windows 10 saja. Kita mulai dari tombol Windows ini yang di pojok ini. Ini adalah tombol Windows. Kita akan melihat beberapa program-program yang memang sudah build up dari asalnya, karena merek laptop saya ini HP, HP kata orang barat itu. Maka di sini banyak HP audio switch dan lain sebagainya, dan ada beberapa program-program yang saya install sesuai dengan kebutuhan saya. Ada ya banyak bertulisan Arab karena memang saya di sini berkepentingan untuk menggunakan font Arab. Dalam tombol Windows ini yang pertama saya jelaskan ada power ya. Power di sini bisa banyak pilihan. Yang pertama sleep. Ini kalau kita klik akan kemudian
membuat komputer kita tidur, istirahat. Kemudian shutdown, shutdown ini mematikan. Jadi close all applications and turns off the PC. Jadi keluar dari semua aplikasi dan mematikan komputer. Kemudian ada restart. Restart ini keluar dari semua aplikasi dan mematikan komputer, kemudian hidup lagi. Turns it on again. Ya, jadi menghidupkan lagi. Kita kalau mau menghidupkan, mau mematikan maksud saya, kita pilih shutdown. Karena kita sedang kuliah, jadi jangan pilih ini. Kemudian ada setting. Setting di sini kita akan masuk dalam pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam Windows ini. Yang pertama tentang sistem ya. Sistem ini ada display. Display ini tampilannya bagaimana, kalau mau pilih skalanya 100% dan sebagainya, display resolutionnya dan lain sebagainya lah. Ada landscape, portrait, ini supaya tampilan desktopnya itu bisa memanjang berdiri, bisa tiduran, landscape. Kemudian ada sound, ini untuk mengatur volume sound. Kemudian coba saya cek dulu. Kemudian ada fokus, assist dan lain sebagainya. Ada power sleep, baterai dan lain sebagainya. Yang penting adalah display ya, supaya tampilan komputer Anda itu bagus dan soundnya bisa Anda atur sendiri. Kemudian ada device. Device ini alat-alat yang terhubung dengan komputer. Yang pertama adalah Bluetooth. Ya, Bluetooth and other device. Jadi ada Bluetooth. Saya di sini tersambung dengan audio, Auben. Jadi ada sound system namanya Auben. Kebetulan ini support dengan Bluetooth. Kemudian ada robot 430 ini sound aktif ya. Kemudian ada other device ini dengan Bluetooth HP, Bluetooth ponsel. Kemudian other device yang dimaksud adalah printers and scanners. Jadi komputer Anda itu biar bermanfaat maka harus disambungkan dengan printer-printer, diinstal supaya bisa tersambung dengan printer-printer. Untuk tersambung dengan printer Anda harus memiliki drivernya untuk kemudian diinstal. Jadi di sini yang sudah ada daftarnya ini adalah printer-printer yang sudah saya install drivernya dan tinggal menginstal ya. Tinggal menginstal. Dan kemudian kita bisa menggunakannya untuk melakukan printing, ngeprint lah dengan menggunakan printer-printer yang ada di sini. Printer itu kalau tidak diinstal drivernya tidak bisa berjalan ya. Kecuali memang ada beberapa perangkat komputer itu yang memang di dalamnya sudah ada driver printernya terinstall otomatis, tapi tidak semuanya. Tidak semua komputer seperti itu. Kemudian ini pengaturan mouse left right, select your primary button. Untuk memilih menu-menu itu biasanya kita pilih menggunakan mouse yang kiri ya. Kita tekan klik kiri, maka kita pilih left. Kalau mau dirubah bisa, ya kita pilih right. Sehingga right ini kalau sudah kita pilih maka kalau mau klik memilih sesuatu, beberapa pilihan di sini maka kita menggunakan klik kanan. Tapi klik kanan sudah terlanjur dipahami kalau untuk memunculkan menu ya, untuk memilih opsi-opsi itu kita pilih klik kiri. Kemudian touchpad ya, touchpad di sini
eh, daerah sentuh sebenarnya. Jadi kalau komputer saya itu kebetulan bisa layar sentuh, bisa disentuh tanpa harus menggunakan mouse. Kemudian typing. Typing ini kaitannya dengan spelling, pengucapan, eh, ada autocorrect. Autocorrect itu mengoreksi secara otomatis dan lain sebagainya di sini. Tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Kemudian ada Pen and Windows Ink. Kemudian ada autoplay, kemudian ada USB. USB ini isinya hanya notify me if there are issues connecting to USB device. Notify me, kasih tahu saya kalau kemudian ada kabar atau ada isu, ada rasan-rasan, ada apa ya namanya ini ya, isu itu. Kalau ada sentuhan ya, connecting to USB device yang menghubungkan kepada perangkat USB. Itu isinya device. Kemudian ada phone. Ini untuk membuat link jaringan ke komputer dari ponsel, ponsel ke komputer, komputer ke ponsel. Kemudian ini network dan networking satu komputer itu sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang karena harus berhubungan dengan wifi dan lain sebagainya supaya bisa terhubung ke internet. Ini pengaturan wifi-nya, kemudian ada dial up untuk menyambungkan, dial up setup new connection, ada VPN, ada airplane mode. Ini kalau dalam ponsel itu diibaratkan dengan mode pesawat. Sehingga kalau handphone diaktifkan dalam mode pesawat, maka seluruh jaringan akan mati. Sinyal, data seluler, dan lain sebagainya. Sama dengan komputer ya. Ketika diaktifkan airplane mode, maka semua jaringan wifi dan sambungan-sambungan itu akan mati. Ini mobile hotspot. Ini untuk memunculkan, memancarkan wifi sendiri. Kemudian ada data usage, data yang sudah terpakai. Ini sudah 16 giga selama 30 hari. Wah, besar sekali ya. 30 hari 16 giga. Kira-kira dalam sehari 500 MB lebih. 600 kira-kira. Dan ada proxy. Kemudian ada, ini kalau dijelaskan semua susah ini. Langsung ke time and language, itu untuk menjelaskan, untuk menyesuaikan waktu pada perangkat Anda ini. Supaya komputer Anda itu sesuai dengan waktu setempat. Anda orang Indonesia, maka disesuaikan dengan waktu Jakarta, yang kemudian sama dengan Hanoi, Vietnam ini. Bangkok, Thailand. Ya. Kebetulan di sini UTC-nya jam 7.00 ya. Ini waktu dan hari. Ini sudah tersinkronisasi ini. Kemudian ada region. Region ini negara. Negara kita itu country or region. Negara kita itu Indonesia. Maka pilih Indonesia. Jangan pilih India ya. Karena kita bukan orang India. Kemudian regional format, current format di sini English Indonesia. Kita pilih English Indonesia. Kemudian language, nah ini penting. Untuk language di sini bawaan dari komputer itu adalah Inggris, ya, tulisan Latin. Maka karena saya berkepentingan dengan tulisan Arab, maka kemudian saya tambahkan di sini bahasa Al-Arabiyah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi
Saya tambahkan bahasa Arab versi kerajaan Saudi Arabia. Cara nambahkannya di mana? Di sini. Ya, add di sini. Ini ada Al-Arabi Al-Jazair, Arab Al-Jazair ini, Al-Arabi Al-Bahrain, Arab Bahrain, kemudian Al-Arabi Al-Misra. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Arabic Egypt, Egypt itu Mesir ya, dan lain sebagainya. Karena sudah saya install ini Al-Arabi Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kalau mau yang lain ini ada India, ada mana nih bosnya ini semacam tulisan ejaan di mana itu Rusia ya, Rusia. Ada China, jadi dunia itu luas, macam-macam, fontnya itu macam-macam. Font dan bahasa itu macam-macam. Dan lain sebagainya. Kalau Anda mau menambahkan tulisan China misalnya, mungkin ada yang paham bahasa Mandarin, maka tinggal tambahkan saja di sini. Anda klik di sini Chinese, ya. Kemudian next, kemudian install ya, install di sini. Ya, install. Nah, sudah tampil di sini. Kemudian biasanya tampil di layar bawah ini, ya. Di sini ada pilihan Arabic, Indonesia, English, kemudian ada Chinese. Ya. Karena saya tidak butuh tulisan Cina, maka saya remove saja ini. Bagaimana cara meremove-nya, menghapusnya? Remove di sini. Nah, hilang. Mengapa saya berkepentingan dengan bahasa Arab? Saya pentingnya di sini. Di Al-Maktabah Asy-Syamilah yang di sini memuat ribuan atau mungkin jutaan kitab dari tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut. Ya sementara itu dulu untuk fitur-fitur di Windows ini. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang beberapa fungsi yang ada dalam Windows. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jangan menginstal program-program atau aplikasi yang sekiranya tidak membawa manfaat. Di sini saya memiliki beberapa aplikasi dan manfaatnya jelas. Al-Quran digital ini untuk melakukan validasi terjemahan Al-Quran. Jadi saya tidak perlu buka Al-Quran dan terjemahnya secara manual, tinggal lihat di sini. Wa huwallazi fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Terjemahnya di sini. Ini sudah sesuai dengan terjemahan versi Kementerian Agama. Ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi Adobe Reader, ini PDF. Ada Corel Draw untuk melakukan penyuntingan gambar, ada Gom Player untuk membuka untuk membuka file video, kemudian ada Google Chrome untuk melakukan eksplorasi ke internet, kemudian ada Nitro untuk PDF ini, converting dari doc ke PDF atau sebaliknya, kemudian ada VLC Media Player. Kurang lebih di sini sudah saya pin, sudah saya paku di sini, sudah saya cantumkan melekat di sini, sehingga untuk mempermudah saya kemudian tinggal klik di sini.
Yang perlu saya jelaskan juga adalah bahwa di sini ada Windows Explorer, ada File Explorer, yaitu pengolah data yang di sini yang saya sebutkan kemarin bahwa ada yang disebut dengan hard disk. Ini hard disk yang menyimpan file secara permanen. Kemarin kita menjelaskan tentang RAM. RAM itu random apa ya? Hanya lupa saya. Memori lah pokoknya. Jadi memori sementara. Ada memori sementara, ada memori permanen. Memori permanen itu ya hard disk ini. Dan di sini sudah ada beberapa folder ya. Kemudian Anda sekiranya kemudian memiliki kepentingan untuk menyimpannya, Anda simpan di D, karena C itu biasanya untuk Windows, untuk sistem. Jadi jangan sampai Anda simpan di C, karena ketika kemudian Anda simpan di C, di My Document dan lain sebagainya, ketika ketika laptop ini diinstal ulang, maka file yang ada di C itu akan ikut hilang karena kembali kepada sistem yang baru. Nanti kita akan belajar tentang mengoperasikan Windows Microsoft Word. Yang akan kita gunakan ini Microsoft Word 2016. Selain itu kita akan menggunakan dan mempelajari tentang Microsoft Excel 2016 dan juga Microsoft PowerPoint. Jadi ini akan kita pelajari. Selain itu, kepada kawan-kawan sekalian, saya mengajak untuk memperdalam pengetahuan dan keahlian dalam menggunakan font Arab. Sekurang-kurangnya dalam laptop Anda itu harus terinstall bahasa Arab. Karena Anda itu jurusan hukum keluarga Islam dan jurusan hukum ekonomi syariah. Yang tak lain itu akan berhubungan dengan ayat, hadis, dan pendapat para ulama yang di situ tertulis dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran kita berbahasa Arab, hadis-hadis kita itu berbahasa Arab, maka dalam perjalanan kita dalam menempuh studi itu pasti akan berhubungan dengan Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya yang itu berbahasa Arab. Seumpama kita mengetik untuk mengetik bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kita rubah di sini dulu. Arabic. Ya. Kemudian menggunakan rata kanan. Ya, karena Arab itu dari kanan ke kiri. Dan kita perbesar saja. Jadi 18. Kemudian kita menggunakan font tradisional Arabic. Kita bisa mengetik menggunakan on-screen keyboard. Ya. Ini untuk pemula. Tapi jangan digunakan terus-menerus. Karena tidak akan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harokat kita gunakan ini. Dan agak lama. Yang paling bagus itu tanpa on-screen keyboard. Insya Allah lebih cepat. Untuk mat memang masih harus dicarikan simbolnya. Ya. Karena mat itu berbeda dengan yang lain.
Nah, ini dia. Nah, lebih cepat. Nah, itulah pentingnya untuk mengasah kita menggunakan font Arab. Nanti kita jelaskan pada sisi berikutnya. Nah, yang penting kita ketahui juga adalah bagaimana menggunakan komputer itu dengan terukur. Kalau kita ketik atau kita tekan Ctrl alternatif Del, maka akan keluar Task Manager. Task Manager ini fungsinya adalah untuk mengatur penugasan dan performa komputer. Karena komputer itu kan memiliki memproses banyak tugas. Ada Zoom, ada ini, Windows Explorer dan sebagainya. Di sini yang perlu dijelaskan, yang perlu dibahas adalah penggunaan CPU ini. Jangan sampai memorinya itu sampai full di sini. Ini berbahaya. Karena ibarat sapi, ini akan sama halnya dipaksa untuk bekerja keras. Program-program yang sedang berjalan, sedang diproses itu ada di sini. Ada 3, kemudian ada proses yang berjalan di balik ini, di balik di balik layar ini yang tidak kelihatan. Seperti Avast antivirus ini. Avast antivirus ini sebenarnya kalau bahasa kita antivirus ya. Ini penting. Dan ini berjalan dan ini memakan memori. 63% termakan, sudah terpakai ya. Dan CPU pada di tingkat 80%. Dan yang tidak terlihat adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada program atau aplikasi yang berjalan di proses yang tidak terlihat seperti Avast antivirus ini. Ya, upayakan supaya komputer Anda itu aman dari serangan virus. Upayakan untuk menginstal antivirus supaya ketika ada serangan virus komputer Anda tidak terpapar. Ibarat manusia. Manusia itu kalau kemudian terpapar virus, maka dia akan sakit. Sama dengan komputer. Kalau kemudian komputer tersebut terpapar virus, maka komputer juga sakit. File-file itu bisa rusak. Memang tidak hilang, tapi rusak. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kemudian file hilang? File itu tidak akan hilang selama disimpan di hardware, karena itu tersimpan secara permanen dan tidak akan hilang kecuali dihapus. Bagaimana kalau ada virus? Virus itu hanya merusak, tidak sampai membuat hilang. Kecuali kalau kemudian rusak dan setelah rusak itu dilakukan scanning virus, maka file-file yang terpapar virus itu akan dianggap sama virus, dianggap sama dengan virus yang berpotensi untuk menyebarkan virus. Karena virus sudah masuk dalam file dan ketika file itu kemudian berpindah pada satu komputer ke komputer yang lain, maka akan ikut menyebarkan virus karena virus sudah tertempel pada file. Contohnya begini. Ada berbagai file di sini ya. Seumpama di sini ada file Corel Draw ya. Ini begitu banyak file tentang Corel Draw dan kalau kemudian terpapar virus, ini tidak mungkin hilang. Kecuali akan hilang kalau
saya hapusnya. Saya menghapusnya ini. Jadi saya di sini diklik bisa dengan menekan del ya. Mana del sini? Del tidak ada. Oh ini del hilang. Selama tidak dihapus tidak akan hilang. Kita kembalikan lagi file itu yang sudah di del, kita undo. Undo itu menganulir ya. Ya, cara menghapus file ya bisa dengan klik kanan, selain dengan del tadi kita klik del di sini hilang. Kembalikan lagi kita undo lagi. Jadi file-file itu tidak akan hilang, tapi akan rusak kalau kemudian di apa namanya diserang oleh virus. Nah, ini tampilan dengan beberapa komponen-komponen di sini gambar ini. Partikel-partikel. Sekarang Anda pilih wallpaper itu ya sesuai Anda ya. Contohnya di sini kalau Anda mau mengubah wallpaper, Anda pilih personalize, kemudian Anda pilih, kalau Anda akan memilih gambar, Anda pilih browse di sini. Kemudian Anda pilih gambar-gambar yang akan Anda jadikan. Kemudian kita lihat, berubah. Anda mau pakai gambar Anda, terserah, silakan. Asalkan gambar yang baik. Ya. Tentang display setting ini adalah sebenarnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada resolusi, resolusi gambar. Ini sudah dipakai resolusi gambar yang terbaik. 1920 kali 1080 ini yang recommended, yang direkomendasikan. Kemudian tampilannya landscape, kemudian change the size of text, application and other items 125%. Nah, kira-kira begitu. Untuk melakukan copying file, ya, jadi file Anda akan ada copy, misalnya gambar Gia ini akan saya copy. Bagaimana caranya? Ini sebagian banyak sudah tahu ya. Diklik gambarnya, kemudian klik kanan, pilih di sini copy. Kemudian kita cari folder yang dituju. Folder yang dituju di sini, kita klik kanan, mouse kita letakkan di sini, di folder yang dituju, kita klik kanan dan tekan paste. Kemudian kalau untuk memindahkan, klik kanan gambar yang akan dipindahkan, kemudian kita pilih cut, kemudian kita menuju folder yang dituju, kemudian kita klik kanan, kita paste di sini. Saya yakin Anda sudah memiliki beberapa kemampuan dalam menggunakan Windows, karena generasi Anda beda dengan generasi saya. Generasi saya masih jarang komputer, tapi sekarang sudah banyak. Kira-kira begitu. Nanti kita perdalam dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.